أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nam, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kemudahan kita dalam menjalankan aktivitas ibadah, terlebih lagi di hari-hari yang terbaik untuk melakukan amalan soleh di dalamnya, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan dia lebih utama daripada hari-hari bulan Ramadan. Dan tetapi banyak manusia yang melalaikannya, mungkin karena ketidaktahuan atau karena faktor yang lain, sehingga dia anggap seperti hari-hari biasa saja. Padahal kata Rasulullah, lebih baik daripada berjihad di medan perang. Bahkan tidak setara kecuali kalau Kalau dia keluar berjihad kemudian mati di medan perang. Barulah setara dengan amalan soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita di surah Al-Fil dan surah Quraisy. Dua surah ini, Pak, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik yang tinggal di sekitaran Ka'bah. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka membalas kenikmatan itu dengan berbuat kesyirikan, dengan menyembah patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Tapi tak kala ditanyakan kepada orang-orang musyrik, man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab Allah. Tapi dalam permasalahan ibadah, mereka menyekutukan Allah. Mereka menganggap bahwa patung-patung ini sebagai perantara dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hampir mirip dengan perkataan orang awam, Pak, yang bertawassul kepada kuburan. Tak kala ditanyakan, kenapa kalian bertawassul kepada kuburan? Mereka berkata bahwa kami ini orang yang banyak dosa, sementara penghuni kubur ini orang yang soleh. Kami jadikan dia perantara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau antum mengajukan proposal ke perusahaan, sementara anda tidak dikenal dengan direkturnya atau CEO-nya gitu, maka sulit untuk diterima proposal tersebut. Demikian juga kalau kita mau mengajukan kepada Allah tanpa perantara, sulit diterima. Apa istilahnya ini, Pak? Istilah ini ordal, orang dalam. Sementara Allah berkata di dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribe ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Jadi apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentangku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku tanpa harus perantara. Mereka pada hakikatnya, Pak, menyamakan Allah itu dengan apa? Dengan direktur, dengan bos yang harus melalui perantara baru Allah tahu tentang permohonan dan doa-doa hambanya. Nah, di surah Al-Fil dan di surah Quraisy nanti Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah peruntukkan kepada penduduk Makkah.
Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, pasukan yang datang dari negeri Yaman, yang mana negeri Yaman ini Pak merupakan negeri bagian dari Habasyah yang ada di Ethiopia. Paham? Yang dipimpin oleh Raja Nasrani. Nah, Abraha ini juga merupakan raja bagian di Yaman sana yang dia Nasrani juga. Awalnya tatkala Abraha ini memimpin Yaman Pak, kepengen bahwa orang-orang itu datang seluruhnya ke Yaman, baik berkunjung, berdagang dan yang lainnya. Paham? Ya, kepengennya Abraha ini bahwa Yaman ini jadi pusat kunjungan dan yang lainnya. Ternyata ada seorang menyampaikan kepada Abraha bahwa di Mekah sana ada tempat yang dimana dituju oleh manusia tapi tidak ada penghasilan mereka. Tidak ada istilahnya pertaniannya, peternakannya, sumber alamnya nggak ada. Beda dengan di Yaman Pak, pertaniannya luar biasa, makmur. Abraha balik bertanya, kenapa mereka mengunjungi Mekah ini? Karena ada Ka'bah di sana. Paham? Ada Ka'bah. Yang mereka datang di sana beribadah peninggalan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Abraha kepengen juga membuat Ka'bah tandingan. Ka'bah tandingan yang tujuannya nanti agar manusia juga datang ke Ka'bah yang dia buat. Akhirnya apa? Abraha membuat Ka'bah yang saat ini masih ada Pak, bisa kita saksikan. Dulu waktu kita berkunjung ke Babul Yaman di Son'ah, ibu kota Yaman, masih ada Ka'bahnya. Ka'bah yang dibuat Abraha itu. Akhirnya apa? Jadilah Ka'bah tersebut. Ada orang Mekah yang tinggal di Yaman masuk ke dalam Ka'bah tersebut, kemudian BAB, kencing, setelah itu dia kotorannya dia lumuri ke dinding Ka'bah milik Abraha. Tujuannya Pak, orang kalau masuk di situ bau gitu, akhirnya nggak mau datang lagi ke Ka'bah yang dibuat oleh Abraha. Akhirnya apa? Ditanyalah siapa yang melakukan ini. Ketahuan bahwa yang melakukan adalah orang Mekah. Akhirnya apa? Abraha menyampaikan hal ini ke Raja Najasyi yang ada di Ethiopia dan menyuruh Abraha untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan sekalian. Akhirnya dikirimlah gajah besar dari Ethiopia dan disertai lagi gajah kecil-kecil jumlahnya 6 ekor dikirim ke Yaman nanti apa? Ditunggangi untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Nah, berjalanlah Abraha beserta pasukan bergajahnya menuju arah utara. Dan mengalahkan seluruh kabilah-kabilah yang menghalangi Abraha dan pasukannya ini. Nah, sesampainya mau mendekati Ka'bah, singgahlah Abraha dan pasukannya berkemah dan sudah mengambil harta-harta orang yang dilewatinya. Di antara harta yang diambil oleh Abraha dan pasukannya Pak adalah 200 ekor onta milik kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini adalah pemimpin Quraisy, kabilah Quraisy yang ada di Mekah. Seorang bangsawan, seorang yang terhormat di kota Mekah. Nah, 200 ekor ontanya diambil sama Abraha dan pasukannya. Akhirnya datanglah Abdul Muttalib ini dan masuk ke dalam kemahnya Abraha. Abraha berada di atas singgasananya, tempat duduknya gitu. Ketika melihat Abdul Muttalib Pak, dia kagum dengan sosok Abdul Muttalib yang begitu berwibawa.
duduk di tikar gitu. Akhirnya Pak Abraha pun turun duduk. Karena Abraha nggak bisa bahasa Arab, dia pakai penerjemah. Dia tanya ke penerjemahnya, tolong sampaikan ke Abraha apa tujuanmu datang kemari. Kata Abdul Muthalib, tujuan saya meminta kembali 200 ekor onta yang engkau rampas. 200 ekor onta milikku yang engkau rampas. Kata Abraha balik lagi ngomong ke penerjemahnya, sampaikan lagi, saya kira kamu datang untuk membela Ka'bah yang engkau beribadah di sisinya, yang ini adalah agama kalian. Ternyata kamu datang untuk tujuan dunia saja. Sampaikan. Setelah disampaikan, balik lagi Abdul Muthalib berkata, Pak, bahwa 200 ekor onta itu milik saya. Kamu harus kembalikan. Sementara Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkanlah pemiliknya nanti yang akan menjaga dan membelanya. Paham, Pak? Akhirnya Pak, Abraha mengembalikan 200 ekor onta milik Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu mereka bersiap-siap untuk menyerang Ka'bah dan penduduknya. Abdul Muthalib pun pulang, kemudian berdoa di sisi Ka'bah agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Ka'bah dan penduduknya dari serangan pasukan Abraha dan tentara bergajahnya. Pas di tengah jalan, Pak, di daerah namanya Muhammas, gajah ini ketika diarahkan ke depan, dia teriak-teriak, dipukul pun nggak mau bergerak. Tapi ketika diarahkan balik pulang ke Yaman, lancar dia jalannya. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, ke Mekah, dia nggak berani, teriak-teriak. Wah, ini ciri-ciri alam ini. Bang? Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengirim burung yang di setiap burung itu membawa di paruhnya bebatuan-bebatuan dari sijil. Tanah yang sudah dibakar ribuan tahun, sangat panas gitu, Pak. Yang apabila dijatuhkan ke kepala pasukan Abraha, dari kepala itu tembus ke dubur. Bayangkan, Pak, saking panasnya itu. Dijatuhkan ke kepala sampai apa? Sampai ke dubur, tembus. Jika jatuh ke lengan ini apa? Langsung putus. Jadi tubuh pasukan bergajah ini putus, lepas-lepas gitu. Demikian juga gajahnya. Akhirnya datanglah burung yang dia berbondong-bondong, membawa bebatuan-bebatuan dari apa? Dari sijil. Akhirnya apa, Pak? Seluruh pasukan bergajah dan gajahnya, demikian juga Abrahanya, meninggal dunia. Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang dilakukan Rabbmu kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tidak ada artinya kekuatan mereka, kekuatan besar mereka, kalau tujuan mereka untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan membela agamanya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang dia mengutus kepada mereka burung. Burung ini bukan namanya ababil, Pak, ya, tapi burung yang datang dalam keadaan berbondong-bondong. Ababil itu sifat burung ini yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin, yang mana burung ini melempari mereka dengan batu yang berasal dari tembikar dari neraka sijil.
Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Pernah Pak lihat? Daun yang dimakan ulat itu kan nggak langsung habis kan? Nggak kayak ditelan kambing, dimunyah kambing, nggak. Tapi apa? Dikit-dikit habis ya. Begitu juga keadaan pasukan bergajah dan gajahnya. Copot satu-satu apa? Anggota tubuhnya. Karena tadi dilempari batu. Nah, ini pelajaran besar bagi orang-orang Mekah, bahwa kalau sekiranya Pak tidak ada pembelaan dari Allah, kira-kira apa yang terjadi Pak? Ka'bah akan hancur. Kalaupun penduduknya nggak diapa-apain, maka ekonomi penduduk Ka'bah akan porak-poranda, habis-habisan. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang mau berkunjung ke sana. Paham? Istilahnya jadi kota mati. Kalau apa? Kalau Ka'bah itu dihancurkan. Coba Bapak, kalau sekarang Ka'bah nggak ada, nggak mau ngapain kita ke sana? Orang lembah yang penuh dengan bebatuan gersang gitu, yang tidak tumbuh apa-apa di sana. Ngapain kita berkunjung? Paham? Kalau tidak ada Ka'bah di sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala menolong dan menjaga Ka'bah ini, Pak. Manfaatnya itu untuk apa? Penduduk Ka'bah. Penduduk apa? Penduduk Ka'bah. Orang-orang yang tinggal di sekitaran Ka'bah. Yang tanpa mereka sadari, ini adalah kenikmatan yang besar. Paham? Kenikmatan besar. Yang ribuan tahun kaum muslimin, baik dari zaman Nabi Ibrahim hingga zaman Nabi Muhammad SAW, manusia tahwi ilaihi, condong hati mereka untuk apa? Berkunjung ke Ka'bah. Rindu untuk apa Pak? Datang ke Ka'bah. Karena ini adalah doa Ibrahim alaihissalam. Agar apa? Agar manusia, kaum muslimin, hati mereka condong ke Ka'bah. Kalau kita melihat Pak, Ka'bah itu hanya sekedar hanya batu gitu yang disusun kemudian dibungkusi oleh kain hitam yang dikenal dengan apa? Dengan kiswah Ka'bah. Tapi ini adalah istilahnya apa? Pusat dunia. Kiblat kaum muslimin. Yang dimana kaum muslimin mengarahkan sujud mereka, salat mereka ke tempat yang mulia ini. Buq'atun, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah Mekah tersebut. Maka hendaknya orang-orang musyrik memperhatikan kenikmatan yang besar ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bersyukur kepada Allah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sesembahannya semata. Maka Allah ceritakan ini, ingatkan orang-orang musyrik tersebut. Ini dikenal dengan apa Pak? Tahun gajah. Tahun di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama sejarah tidak bisa memastikan apakah Rasulullah lahir di bulan ini, di tanggal ini, nggak bisa memastikan Pak. Ada yang mengatakan di Rabiul Awal, ada yang mengatakan di Ramadan, ada yang mengatakan di Sya'ban, dan seterusnya. Kenapa para ulama sejarah tidak bisa memastikan hari kelahiran Rasulullah Pak? Tanggal dan bulannya. Karena Rasulullah adalah sosok yang belum diketahui apakah dia nanti seorang nabi atau tidak. Nggak ada yang tahu. Ini bayi lahir ini apakah dia jadi nabi, jadi orang soleh atau apa, nanti nggak ada yang tahu. Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, para sejarah menulis hari kematiannya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Jelas, ini disepakati oleh para ulama. Tapi kaum muslimin di hari ini
Hari Senin 12 Rabiul Awal ini Pak, mereka merayakan. Paham? Merayakan disebut dengan apa Pak? Maulid Nabi. Paham? Padahal maulidnya itu belum jelas. Tapi hari kematiannya di mana para sahabat seluruhnya bersedih. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang berkata Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Saking tidak terima kenyataan ini. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an masuk melihat membuka kain kafan wajah Rasulullah, lalu menciumnya. Kemudian setelah itu dia tutup lagi, kemudian dia keluar. Dan masih melihat Umar masih teriak-teriak gitu, marah-marah. Lantas kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar, duduk. Sampai 2 kali. Baru Umar mau duduk. Setelah itu Abu Bakar menyampaikan pesan yang seharusnya ditulis dengan tinta emas. Kata Abu Bakar, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguh meninggal dunia hari ini. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Barang siapa yang kalian menyembah Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan merasakan yang namanya kematian. Kita beralih ke surah Quraisy. Sebagaimana kita disebutkan di awal Pak, bahwa 2 surah ini masing-masing menyebutkan apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik, Quraisy, dan orang-orang yang tinggal di sekitaran Ka'bah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Quraisy ini Pak adalah kabilah yang terbesar di bangsa Arab. Quraisy ini. Jadi kabilah itu Pak adalah nama salah seorang yang diambil. Kemudian ini nanti yang dinisbahkan kepada keturunan-keturunannya. Muhammad al-Quraisy, Syafi'i Quraisy, dan seterusnya. Kayak mirip apa lah istilahnya kalau di Indonesia ini marga ya. Nah, marga. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menjadikan kalian dari kalangan laki-laki atau perempuan, berbangsa-bangsa dan berkobilah-kobilah. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Coba kalau semuanya orang Arab, enggak kita saling kenal kok. Orang sudah sama aja. Tapi ada Bugis, ada Makassar, ada Jawa, Sumatera. Akhirnya apa? Saling kenal satu sama lain. Jadi Rasulullah pun dari apa? Dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Nah, kebiasaan mereka Pak adalah rihlah, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Karena kita tahu Mekah itu adalah lembah yang penuh dengan bebatuan-batuan besar yang tidak tumbuh pohon-pohon gitu Pak. Sehingga mereka mau makan apa? Paham? Ketika Ibrahim menaruh istri dan anaknya Hajar dan Ismail di di lembah ini Pak, Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini sementara engkau tidak memberikan hal yang mencukupi kami?
Akhirnya apa? Ibrahim tidak bisa menjawab apa-apa. Terus pertanyaan terakhir Hajar kepada suaminya ini, Pak. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu hal ini? Kata Ibrahim, na'am. Kata Hajar, idzan kalau begitu, innallaha la yudhayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Bapak, meskipun ditaruh di tempat yang gersang gitu, tapi kalau ini adalah dalam rangka mentaati perintah Allah, maka pasti Allah akan memberikan makan, memberikan minum. Paham? Nggak mungkin, karena apa? Hewan melata saja dikasih makan, apalagi manusia. Apalagi manusia yang taat. Nah, karena lembah begitu Pak ya, nggak ada. Cuma ada sesuatu yang dimunculkan oleh Allah, dan ini bisa menjadi sumber makanan dan sumber minuman. Apa itu? Air Zam-Zam. Yang terkenal sampai saat ini, ketika kita meminum gitu berbulan-bulan nggak makan apa-apa, cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Luar biasa Pak air ini, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Akhirnya apa? Mulailah manusia datang bertempat tinggal di lembah ini. Nah, karena mereka tidak tumbuh apa-apa Pak, nggak ada istilahnya penghasilan, nggak ada batu bara, nggak ada minyak wala. Akhirnya apa? Mereka terpikir untuk melakukan perjalanan dagang. Mereka di musim dingin ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Karena negeri Yaman terkenal dengan apa Pak? Buah-buahannya. Buah anggurnya, delimanya, jeruknya, pisangnya, kormahnya. Ada semua di sana, tomatnya, bawangnya. Buah-buahan bisa didapati di sana. Sampai disebutkan di dalam tafsir gitu Pak. Penduduk Yaman itu kalau mau panen buah-buahan di kebunnya, cukup menaruh keranjang saja di kepalanya. Masuk gitu langsung penuh. Saking apa? Saking suburnya. Nah, mereka pergi apa? Pergi ke selatan untuk membeli buah-buahan. Ya, nanti mereka beli kemudian diperdagangkan lagi. Nah, ketika musim panas tiba, mereka ke utara, ke arah Madinah. Madinah tembus lagi ke Syam. Untuk apa Pak? Untuk beli perlengkapan di sana. Mereka bisa beli seperti syair, bur, pakaian. Mereka bisa dapati di mana? Di negeri Syam. Nah, jadi mereka melakukan hal ini Pak 2 kali dalam setahun. Karena musim panas dan musim dingin itu terjadi apa? Satu kali dalam setahun. Jadi dalam 12 bulan Pak, 6 bulan musim dingin dan 6 bulan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait, hendaknya kalian beribadah kepada Rabb, pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diperintahkan beribadah Pak? Karena selama ini mereka beribadah kepada patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Yang jumlahnya ada 360. Baik yang ada di dalam Ka'bah ataukah di dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah. Ketika Rasulullah Fathul Mekah, membuka Mekah gitu Pak, tanpa ada perlawanan sedikit pun dari orang-orang musyrik, Rasulullah dan para sahabatnya Khalid bin Walid menghancurkan Ka'bah, menghancurkan apa? Patung-patung, sambil berkata, "Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil." Apabila kebenaran datang, maka musnahlah kebatilan.
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang Allah berikan makan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Ini dua nikmat yang Allah berikan kepada orang musyrik. Ditambah kenikmatan yang sebelumnya, Pak. Yaitu apa? Diberikan keleluasaan rihlah. Sejenak kita pikirkan, Pak. Dua kenikmatan ini merupakan asas utama dalam kehidupan kita. Istilahnya apa ya? Kalau kedua ini tidak ada, Pak, maka akan kacau balau kehidupan kita. Berantakan kalau dua nikmat ini tidak kita dapati. Coba kita lihat, Pak, di negeri Palestina saat ini. Dua hal ini tidak ada di negeri ini. Paham? Pasokan makanan dan rasa aman tidak ada. Sehingga apa, Pak? Sehingga kehidupan mereka tidak bahagia. Gelisah. Mau beli makan gak ada, mau beli bahan makan gak ada. Belum lagi jiwa mereka terancam yang setiap saat orang-orang Zionis membombardir mereka. Betapa kacaunya kehidupan, Pak, kalau tidak ada dua hal ini. Kalau sandang apa namanya itu, Pak? Sandang, pangan. Kalau pangan makanan ya. Kalau sandang apa? Hah? Pakaiannya. Pangan dan rasa aman. Coba bayangkan, Pak. Kalau sekiranya Pak Wali Kota mengumumkan bahwa sebulan ke depan pasokan makanan kita akan habis. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Orang akan berbondong-bondong ke Indomaret, ke toko-toko sembako untuk apa? Membeli makanan, stok untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kalau bisa untuk setahun ke depan. Kan? Karena rasa ketakutan. Percuma uang banyak, rumah mewah, mobil banyak, wajah ganteng kalau nggak ada makanan, Pak. Kira-kira kita mau makan uang? Kan nggak mungkin. Mau makan rumah? Makan mobil? Enggak. Tapi apa? Kita sangat butuh makanan pokok tersebut. Maka ini harus dijaga. Harus distabilkan. Agar apa? Kondisi masyarakat tenang. Tentram. Maka Menteri Pertanian harus apa? Harus dijaga. Biar apa? Biar kita swasembada ya namanya ya. Apa namanya? Menghasilkan sendiri tanpa harus apa? Impor. Mendatangkan dari luar. Karena kalau ini sudah selesai, Pak, selesai kita juga. Lebih parah kondisinya daripada apa? Kehilangan stok Pertalite atau Pertamax. Kita bisa berjalan kaki, Pak. Kalau stok beras di rumah habis, Pak, kita mau makan apa? Tepung nggak ada, yang jual nggak ada, warung-warung tutup. Coba betapa takutnya kita kalau nikmat ini hilang. Nikmat yang kedua, Pak, yaitu rasa aman. Stok makanan banyak, pekerjaan nyaman. Tapi kalau keluar ada perampok, ada pencuri, ada begal. Sementara polisi berlepas tangan, nggak mau tahu, paham? Atau bahkan bekerja sama dengan perampok, pencuri dan lain-lain. Kira-kira bagaimana, Pak, kehidupan kita? Nggak nyaman kan? Ketakutan, tinggalin keluarga sebentar kerja sudah apa namanya? Sudah ketakutannya luar biasa. Baru sampai di kantor ditelepon lagi istri, Pak, ada pencuri di depan, Pak, pulang cepat. Akhirnya kita apa? Buru-buru lagi pulang. Alhamdulillah. Di tempat kita, di kota kita Balikpapan ini, Pak, dua kenikmatan ini masih stabil. Paham? Stok makanan kita aman. Kemudian keamanan lingkungan kota kita masih terkendali. Paham? Polisi, tentara, alhamdulillah, Pak, masih menjaga keamanan tersebut.
Tapi kalau sudah diserahkan ke preman, Pak, selesai. Paham? Maka layak kita bersyukur kepada Pak polisi, petugas-petugas keamanan yang telah menjaga lingkungan kita. Karena percuma, Pak, kita punya harta yang berlimpah di rumah, stok makanan yang banyak, kalau kita tidak merasa aman. Ketakutan yang luar biasa. Paham, Pak? Maka ketika di komplek kita ada satpam yang menjaga, maka kalau sekiranya ada makanan gitu, ada kelebihan makanan, diberikan kepada mereka. Jadi nyenyak tidur kita, Pak. Dulu waktu kita tinggal di Yaman sama keluarga ya, istri anak, yang menjaga di samping rumah ya istilahnya satpam yang memakai AK-47. Jadi kita tentram saja, tenang-tenang aja. Jadi rumah pondok dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga dengan AK-47. Pengajar keluar untuk mengajar di masjid dikawal dengan dengan senjata lengkap. Jadi tentram, aman. Jadi dua kenikmatan ini terkadang kurang kita mensyukurinya, Pak. Paham? Kurang kita mensyukurinya. Kurang kita mensyukurinya. Tapi ketika yang lain yang tidak terlalu kita butuhkan itu kurang dari diri kita, betapa paniknya kita. Paham? Kita belum sempat terpikirkan gimana kalau sekiranya habis lebaran ini stok daging habis, stok beras habis, stok minyak goreng dan yang lainnya habis. Apa kira-kira tindakan yang kita lakukan, Kak? Ketakutan yang luar biasa. Maka wajarlah Allah memerintahkan orang-orang musyrik untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya, karena dua nikmat besar ini diberikan kepada mereka. Makanan yang mencukupi dan lingkungan yang aman. Sehingga Pak, sekarang di dunia ini, negeri yang paling aman itu adalah kota Mekah dan Madinah. Paham? Kota Mekah dan Madinah. Ketika Bapak kehilangan barang itu tinggal nyari aja di tempat barang yang hilang. Nanti ada dikumpulin di sana. Nggak ada istilahnya kita dicopet, kita dirampok, nggak ada. Jadi polisi-polisi juga mereka nggak bawa senjata gitu, tentram. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dua kota suci ini dan sekaligus memberikan makan kepada penduduknya. Coba bayangkan, Pak, kita yang pernah berkunjung ke sana, apakah haji atau umroh gitu, melihat bahwa di sana semua ada buah-buahannya, makanannya, berasnya dengan berbagai macam jenisnya. Padahal mereka nggak ada sawah, nggak ada tanaman. Dari mana kira-kira ini, Pak? Orang datang berdagang di sana untuk memenuhi kebutuhan penduduk Mekah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dua surat tadi Ustaz, surah Al-Fil dan Quraisy, itu pada intinya bicarakan masalah waktu Ka'bah diserang. Nah, itu adalah tempat beribadah, tempat yang muliakan. Kita biasa membaca atau mungkin kalau lihat di YouTube itu biasa ada komentar-komentar orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Rasul itu menyembah batu, seperti itu. Menyembah batu karena ya itu tadi keliling terus kemudian mungkin mencium cara aswad sehingga mereka mengatakan seperti itu. Nah, untuk kita sendiri orang Islam ini mungkin termasuk saya belum tahu persis sebenarnya umpama Ka'bah itu kalau umpama kita pergi umroh atau haji itu kan keliling terus kadang mencium gitu. Nah, ini yang orang-orang non muslim biasa menyampaikan seperti itu. Mungkin mohon penjelasan dari Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Nah, Ka'bah dibuat oleh Ibrahim dan
Ismail alaihi salam itu tujuannya untuk apa? Untuk beribadah di situ. Jadi pusat istilahnya kiblat kaum muslimin yang dimana salat mereka diarahkan ke sana agar satu arah saja. Yang dulunya kaum muslimin arah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. 6 bulan lamanya di sana. Kemudian setelah itu dialihkan ke Ka'bah. Fawalli wajhaka. Arahkanlah wajah kalian ke Baitul Ka'bah. Nah, adapun syubhat dari orang-orang non-muslim bahwa kaum muslimin menyembah batu bata gitu yang disusun. Maka ini tidak tepat karena nggak ada satupun keyakinan kaum muslimin mereka menyembah Ka'bah. Paham? Kita mengarahkan sujud kita, salat kita ke Ka'bah itu karena perintah Allah. Paham? Bukan kita niatkan Ka'bah itu sebagai Tuhan kita. Seperti orang Hindu dan Buddha dan orang-orang musyrik yang mereka memang mengarahkan ibadah mereka kepada patung-patung yang mereka buat. Kita mengitari Ka'bah itu sampai 7 kali putaran. Ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kita mencium Hajar Aswad bukan karena ada keberkahan, enggak, karena dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulullah. Kata Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad, innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Sungguhnya engkau hanya sekedar batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka pasti aku tidak mau menciummu. Jadi syubhat yang seperti itu sebenarnya syubhat yang lemah. Karena nggak ada satupun keyakinan kaum muslimin menyembah patung, menyembah batu. Menyembah batu. Paham? Ini yang membedakan kita dengan penyembah berhala. Kalau mereka menyembah berhala ya memang niatannya ke sana. Kalau tanpa ke situ mereka tidak sah ibadahnya dan tidak dianggap beribadah. Nah.